Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Hari ini ibu akan mengajarkan materi tentang ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membagikan kelompok, yaitu 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Ibu akan membagikan kepada setiap kelompok, yaitu LKS, yang anak-anak ibu bisa isi dengan baik dan benar setelah mendengarkan atau melihat media pembelajaran yang telah ibu buat. Setelah anak-anak ibu mengisinya dengan baik dan benar, setelah itu kelompok tersebut akan menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok yang paling banyak benarnya akan mendapat bintang dari ibu. Baiklah, langsung saja kita lihat media pembelajaran, yaitu tentang ASEAN. ASEAN. Anak-anak ibu, ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Sejarah ASEAN ini didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Melalui Deklarasi Bangkok, isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
Negara anggota ASEAN dan penjelasannya. Yang pertama adalah Filipina. Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Narsos Ramos. Nama bendera Filipina adalah Pembangsa Watawat. Dipakai 12 Juni 1898. Rancangan bendera triwarna. Warna biru atas, warna merah bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat bintang emas bersegi 5 dan satu matahari emas dengan 8 sinar. Perancang Emilion Aguinaldo. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Bendera Indonesia bernama Sang Merah Putih. Dipakai 17 Agustus 1945. Rancangan Dwiwarna mendatar merah dan putih. Selanjutnya adalah Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Bendera Malaysia bernama Jalur Gemilang. Dipakai 16 September 1963. Rancangan 14 garis horizontal merah putih selang-seling di kiri atas kotak biru berisikan satu sabit kuning bintang berujung 14. Perancang Muhammad Hamzah. Ini adalah Singapura. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura penandatangan deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam. Nama bendera Singapura adalah bendera Singapura. Dipakai 3 Desember 1959. Rancangan warna merah di atas mendatar, warna putih di bawah mendatar. Pada warna merah ada 1 bulan sabit dan 5 bintang yang disusun melingkar. Rancangan Dr. Toh Chin Si. Itu Thailand. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand penandatangan deklarasi Bangkok yaitu Tanat Khoman. Bendera Thailand bernama Tong Thai Rong. Dipakai 28 September 1917. Rancangan bendera ini menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, putih, dan merah. Dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur-jalur yang lainnya. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara raja. Semboyan tidak resmi negara Thailand. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 7 Januari 1984. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN
Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Bengawan. Nama bendera Brunei Darussalam adalah bendera Brunei. Dipakai 29 September 1959. Terdiri dari bulan sabit, lambang Islam, dicantumkan dengan payung obor, lambang pemerintahan di bawah sultan. Di bawah payung adalah sayap yang melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menandah. Di bulan sabit terdapat huruf Jawi. Selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nama bendera Vietnam adalah bendera Vietnam. Dipakai 30 November 1955. Rancangan lambang bintang kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam. Nama warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Selanjutnya yaitu Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bendera Laos adalah bendera Laos. Dipakai 2 Desember 1975. Rancangan triwarna horizontal yang terdiri dari merah, biru, dan merah. Dan lingkaran putih di tengah dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Rancangan Mahasiswa Wiraufong. Yaitu negara Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Myanmar menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Bendera Myanmar adalah bendera Myanmar. Dipakai 21 Oktober 2010. Rancangan bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna horizontal, kuning, hijau, merah, dengan sebuah bintang segi 5 berwarna putih di tengah-tengahnya. Yaitu Kamboja. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada 16 Desember 1998. Kamboja menjadi anggota ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bendera Kamboja adalah bendera Kamboja. Dipakai di tahun 1993. Rancangan terdiri dari 3 jalur, biru di atas dan bawah, dan jalur merah di tengah yang diisi dengan gambar Angkor Wat. Nah, Ibu akan menjelaskan makna lambang ASEAN. Di tengah-tengah lambang ASEAN terdapat warna kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Dan selanjutnya adalah lingkaran warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, lingkaran warna putih artinya yaitu kesucian. Warna merah di dalam lambang memiliki arti keberanian dan dinamika. Lambang yang bertulisan ASEAN memiliki arti sebagai nama organisasi. Yang terakhir adalah gambar padi. Gambar di lambang tersebut adalah kita lihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan
yakni persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Itulah tadi media pembelajaran tentang materi ASEAN. Baiklah, sekarang anak-anak ibu semuanya telah mengisi LKS di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, ibu minta kepada kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi, siapa yang paling banyak kelompoknya yang benar, ibu akan memberikan bintang emas. Baik, siapa yang ingin menampilkan hasil kelompoknya ke depan terlebih dahulu? Ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baiklah anak-anak ibu, karena tadi merupakan kelompok yang terakhir tampil, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.